Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Igel O7. Pada video kali ini saya akan membahas bab kedua dari buku Sales Driving yang ditulis oleh Bapak Renal Kasali. Oke, sebelumnya kita telah membahas bab satu, sekarang kita lanjut pada bab 2. Selamat menikmati. Bab 2, Manusia Berpikir. Sastrawan Sir Bernard Shaw menulis, "Only 2% of the people think, 3% of the people think they think, and 95% of the people would rather die than think." Benarkah hanya 2% di antara eksekutif kita yang berpikir? Mungkin pendapat berikut ini ada benarnya. Hanya 2% dari seluruh orang yang berprofesi sebagai pengajar di perguruan tinggi adalah pendidik. Mereka adalah orang yang tidak sekedar memindahkan isi buku kepada kepala mahasiswa, melainkan memperbaiki cara berpikir mahasiswa. Fakta ini didukung oleh kenyataan bahwa hanya 2% dari seluruh mahasiswa yang menikmati kuliah di perguruan tinggi yang menjadi pemimpin atau driver. Selebihnya menjadi penumpang atau passenger. Hal serupa juga terjadi di dunia pendidikan dasar dan menengah. Hanya 2% dari seluruh guru yang benar-benar menjadi pendidik, yaitu guru kreatif yang membentuk manusia. Sekitar 3% diantaranya sibuk menjadi administrator, dan sisanya adalah guru kurikulum yang hanya menjalankan perintah dengan menyelesaikan kurikulum yang diwajibkan. Apa isi buku? Itu yang diberikan. Dari 100% pengajar di perguruan tinggi negeri, ternyata hanya 2% di antara mereka yang meraih gelar S3. Dan dari ratusan dokter atau PhD, ternyata hanya sekitar 2% yang aktif melakukan publikasi dan menjadi guru besar. Lalu, lebih dari 100 guru besar yang ada, hanya 2% yang menjalankan apa yang mereka tulis dan menghasilkan impact dalam masyarakat. Di banyak negara, sebagian besar penduduk berprofesi sebagai pegawai, dan hanya kurang dari 2% penduduk yang membangun usaha dari nol menjadi pengusaha menengah dan besar. Dari ratusan profesional yang bekerja di sebuah perusahaan modern, hanya kurang dari 2% yang menjadi eksekutif, pemimpin, duduk di jajaran tertinggi perusahaan, atau menjadi pejabat eselon 1 di pemerintahan. Di antara para pemimpin itu pun hanya sekitar 2% yang benar-benar melakukan perubahan. Selebihnya terbawa arus memimpin dengan cara yang sama berulang-ulang, sampai para pendahulunya kendati zaman dan persoalan yang dihadapi telah berubah total. Demikianlah diperkirakan hanya 2% dari seluruh wartawan yang menjadi penulis yang dikenal luas, dan hanya 2% dari orang yang berprofesi artis menghasilkan album terkenal atau karya-karya monumental. Dan hanya kurang dari 2% orang yang berwirausaha mampu membangun usahanya menjadi besar dan modern. Kemana yang lain? Anda benar. Mereka terperangkap dalam mentalitas penumpang yang memilih menunggu ketimbang berinisiatif, dan tak merasa perlu mengeksplorasi jalan-jalan baru sehingga hanya tahu jalan yang itu-itu saja. Tak merasa perlu merawat kendaraan hidupnya sehingga boleh mengantuk bahkan tertidur selama perjalanan karirnya yang mudah itu. Mengapa hanya 2%? Pertanyaan yang sama perlu ditunjukkan kepada 3% yang berpikir bahwa mereka telah berpikir, dan 95% selebihnya yang memilih lebih baik mati ketimbang berpikir. Mengapa manusia tidak berpikir dan seperti orang mati? Dari Bandara Soekarno-Hatta menuju Rumah Perubahan di Jalan Murni,
Bekasi, saya melewati 3-4 titik yang rawan macet. Dan anehnya, titik-titik rawan itu selalu ada pada beberapa tanjakan. Pertama adalah tanjakan masuk ke jalan tol dalam kota, lalu tanjakan di daerah Slipi, dan terakhir tanjakan Pancoran, Tugu, Hanoman di sekitar Kalibata. Mulanya jalan tersendat oleh orang-orang yang lupa memindahkan posneling tinggi ke gigi rendah, sehingga setiap melewati tanjakan, mobil yang mereka kendarai menjadi lamban dan mengganggu mobil-mobil yang melaju di belakangnya. Setelah itu, mereka benar-benar stuck di atas tanjakan dan jalan benar-benar macet. Ada 1-2 mobil yang dikendarai oleh orang-orang yang gesif memindahkan kendaraan ke bahu jalan, menyalakan lampu darurat atau hazard light, dan melesat dari bahu jalan. Tetapi melewati tanjakan-tanjakan itu, kita sering bertanya-tanya, apa yang tadi membuat jalan tersumbat dan macet? Jawabannya tentu saja tidak ada apa-apa. Sebab setelah melewati titik di tanjakan itu, jalan tol kosong dan terbuka, membuat Anda yang ingin bergerak cepat leluasa ngebut. Pesan singkat, dari sejumlah orang yang menekuni profesi tertentu, hanya kurang dari 2% yang benar-benar serius dan mengembangkan dirinya. Yang lain terperangkap dalam mentalitas penumpang yang memilih untuk menunggu. Selanjutnya, mengapa ada demikian banyak orang yang membiarkan dirinya terkapar di tanjakan? Benarkah mereka terdiri dari orang-orang yang tertib, patuh pada aturan, dan tidak punya keinginan mengganggu orang lain? Mungkin saja mereka benar, tetapi 8 dari 10 orang yang saya wawancarai mengatakan, saya tak punya pilihan lain. Saya terbawa arus dan terperangkap di tengah kemacetan. Ini sama persis dengan sopir yang saya saat baru hijrah dari kampungnya ke Jakarta sekitar 20 tahun lalu. Saat membawa mobil, ia sering terheran-heran melihat kemacetan di jalan tol. Maklum, ia berasal dari dataran tinggi di Gunung Lawu yang sepi. Setiap kali memasuki jalan tol, ia selalu terpaku pada antrean pintu masuk tol yang paling panjang, yaitu yang ada tepat di depan matanya. Padahal, pintu masuk untuk membayar tarif tol yang ada 4, dan di sisi paling kiri hanya ada 1 mobil yang mengantri. Mengapa memilih di antrean yang paling kanan? Jawabannya adalah itu antrean yang paling mudah, dan kalau ia belok ke kiri agak sedikit repot. Sopir mungkin akan diklakson orang di belakangnya. Ada resiko. Orang-orang ini terperangkap dalam antrean panjang tanpa kemampuan melihat alternatif, dan mereka memilih untuk bersabar dalam kemacetan atau menggerutu dalam ketidakberdayaan. They would rather die than think. Setiap manusia memiliki kendaraannya sendiri. Pandangilah diri Anda di cermin. Jangan melihat sepotong-sepotong, namun lihatlah seluruh tubuh Anda. Dari ujung rambut hingga ujung jari. Ya, itulah kendaraan Anda. Dialah teman setia yang menemani diri Anda kemanapun Anda pergi. Dialah yang mengantarkan mimpi-mimpi Anda sampai ke tujuan. Ya, setiap orang memiliki kendaraan yang kita sebut dengan self atau dirinya sendiri. Dalam diri itu terdapat mentalitas atau jiwa. Pembawa diri itu, maka itulah kita bisa membedakannya ke dalam 2 kategori mental. Yang pertama mentalitas penumpang dan kedua mentalitas pengemudi. Yang satu boleh mengantuk, bahkan boleh tertidur, sedangkan yang satunya tak boleh sedetik pun mengantuk, apalagi tertidur. Yang satu tak merasa perlu tahu arah jalan, ia hanya tahu
sampai ke tempat tujuan diantar orang lain. Singkatnya, ia adalah orang yang menghindari resiko, yaitu resiko tersesat atau tersasar di jalan. Selama dalam perjalanan, ia membiarkan otaknya dipenuhi lamunan-lamunan indah yang membuatnya tak berpikir. Ia berbeda. Berbeda benar dengan manusia bermental pengemudi yang harus berpikir keras sepanjang hari dan harus tahu peta perjalanan. Untuk itulah ia harus berani mencoba mengeksplorasi jalan-jalan baru. Kendati ia beberapa kali tersesat di jalan yang sempit. Tetapi begitu keterampilan hidup didapat, ia menjadi tangkas, bergerak, dan cepat keluar dari setiap blokade atau kemacetan yang merintangi perjalanannya. Karena kendaraan ini sangat penting bagi hidup seseorang, maka fisik dan mental seseorang harus terus dipelihara. Kesehatan penting, tetapi tidak cukup. Tubuh itu harus dilatih, kelenturan dan ketangkasannya. Ia perlu diberi berbagai keterampilan hidup yang membuatnya tangkas dan diterima oleh masyarakat di sekelilingnya. Mentalitasnya juga bisa dilatih. Apakah itu integritas dan keberaniannya, maupun kejelian dan matanya dalam membaca sinyal-sinyal alam. Berikanlah mereka tantangan selagi berusia muda, maka mereka akan memiliki keberanian mengeksplorasi kehidupan dan membawa kendaraannya ke tujuan yang lebih mulia dan indah. Pesan singkat, menjadi driver bukanlah sekedar menyetir dan memiliki SIM. Banyak manajer memegang legalitas untuk memimpin, tetapi tak banyak berbuat dalam posisinya itu. Selanjutnya, perubahan menurut manusia berpikir. Dari rumah perubahan, tak jauh dari Taman Mini Indonesia Indah atau TMII, saya terbiasa melewati 2-3 pintu masuk jalan tol. Dari jalan tol lingkar luar, saya masuk jalan tol Jagorawi di depan Taman Mini. Lalu masuk tol ke arah jalan raya di Panjaitan untuk menembus Jakarta melalui pintu tol Cawang. Dan keluar di jalan Pramuka. Tujuan saya adalah kampus UI Salemba. Namun, dari waktu ke waktu, seiring dengan kemacetan jalan-jalan di ibu kota, lama perjalanan yang saya tempuh pun berubah. Dari semula hanya 45 menit, lalu saya membutuhkan waktu 1 jam, menjadi 1,5 jam, dan kini praktis menjadi 2 jam. Sopir saya tidak menyadari bahwa jalan yang kami lewati telah berubah dan jarak tempuh menjadi lebih lama. Ia hanya menyadari cara mengemudi telah berubah dan ia menjadi lebih sibuk mencari celah, menembus jalan yang semakin padat. Sadar akan kemacetan yang dapat merugikan orang lain, saya mengambil alih kemudi dan keluar dari jalan tol di sisi pintu masuk Cawang. Menembus kampus UKI, melewati beberapa traffic light yang padat. Dari sana kami kembali masuk ke jalan tol Kebon Nanas. Setelah melewati perempatan Cawang, walhasil kami berhasil menghemat waktu 30 menit. Itu hanya terjadi ketika terbangun dan berinisiatif. Akan halnya para sopir yang tak berpikir, mereka memilih tetap berada di jalan tol, secara rutin membiarkan diri terjebak di tengah kemacetan dan terlena di sana. Mereka terperangkap oleh pikiran bahwa jalan tol adalah jalan bebas hambatan. Sama persis dengan ratusan pengendara yang terpaku dalam antrean panjang di pintu masuk loket pembayaran tol daripada menyelinap ke jalan yang berada di sisi paling kiri atau paling kanan. Menjadi driver bukanlah sekedar duduk di bangku kemudi dan mampu memegang setir dengan surat izin mengemudi. Banyak manajer yang memegang surat izin memimpin perusahaan yang dikeluarkan oleh direksi. Namun di posisi itu mereka tak banyak berbuat apa-apa. Sementara di lingkaran penting pengambilan keputusan pemerintahan, kita juga banyak menemui orang-orang yang hanya menjalankan perintah orang lain. Atau atasan, relasi politik, partai politik, dan seterusnya.
Dan ada banyak gubernur atau bupati yang memimpin tanpa pikiran perubahan sama sekali. Mereka memerintah secara administratif, sibuk dengan hal-hal rutin sehingga kota yang dipercayakan pada mereka pun berubah menjadi kumuh dan macet. Dengan 1001 persoalan, dan hal serupa pun terjadi di kalangan pengusaha yang anak-anaknya hanya duduk manis meneruskan pendahulunya yang telah bersusah payah membangun usaha. Tak ada pembaruan. Artinya, tidak berpikir dan ini berarti sedang menuju ke kematian dengan 1001 alasan atau masalah. Tahukah Anda, setahun yang lalu dari 50 juta orang yang terbang melalui Bandara Soekarno-Hatta, hanya 2% di antara mereka yang menjadi driver. Dan 1 juta orang itu, para driver, bepergian antara 20 hingga 50 kali dalam setahun. Dan hanya 2% yang benar-benar berpikir tentang jadwal dan tujuannya, sehingga diperkirakan hanya 0,2 juta orang yang benar-benar berperan dan berpikir sebagai driver. Mereka ini adalah para pengambil resiko, yang bepergian tanpa pengawal, guide, atau protokol. Jumlah di atas itu masuk akal, karena anggaran terbesar yang dipakai oleh para pejabat negara dan anggota parlemen adalah perjalanan dinas, dan mereka tak pernah bepergian tanpa protokol. Maka jabatan boleh tinggi, kedudukan boleh terhormat, tetapi belum dapat disebut sebagai seorang driver. Mereka adalah passenger. Sama halnya dengan lebih dari 20 juta penduduk Indonesia yang setiap tahun menikmati perjalanan wisata dalam dan luar negeri. Mayoritas pelancong kita adalah pelancong yang bepergian dengan menggunakan jasa guide profesional. Rombongan-rombongan peziarah, umrah, naik haji, bahkan peserta MICE atau Meeting Incentive Convention and Exhibition adalah rombongan yang bepergian dengan kawalan driver profesional. Mereka membayar mahal untuk menikmati, tetapi apakah Anda menyadari apa akibatnya? Inilah akibatnya. Sebuah survei yang kami lakukan menemukan orang-orang bermental penumpang cenderung 1. Kurang kemandirian, cepat menyerah. 2. Dikendalikan oleh kehidupan, rutin menjadi autopilot. 3. Mudah mengeluh dan bersungut-sungut sepanjang perjalanan hidup. 4. Tidak tahu alternatif jalan keluar. 5. Mudah frustasi ketika suatu keadaan berubah tiba-tiba. 6. Kurang berhasil dalam karir dan usaha. 7. Menjadi boros meski tujuannya berhemat. Ya, kita lihat pada gambar berikut, inilah adalah contoh. Yang warna orange adalah get driver, ini adalah contoh bagan dari seorang driver. Selanjutnya, problematic brands. Pada bulan Juli yang lalu tahun 2012, saya kembali diminta berbicara dalam atau oleh majalah SWA dalam majalah pemberian Indonesia Original Brand Award. Berbeda dari topik yang memuja-muja pentingnya memiliki strong brand, saya justru mengangkat tema tentang bahaya laten memiliki strong brand. Saya menyebutnya sebagai problematic brand. Skema penjelasannya kira-kira seperti ini. Pada malam peluncuran penghargaan Indonesia Original Brand Award oleh majalah SWA di tahun 2011, saya sudah menjelaskan apa bahayanya bila pemilik atau eksekutif yang bekerja pada strong brand atau brand yang kuat membiarkan brandnya bekerja untuk mereka. Brand yang kuat pada dasarnya adalah hasil dari sebuah kerja keras yang dirintis oleh para pendahulu dengan ramuan yang lengkap. Irwan Hidayat, Sido muncul contohnya. Misalnya membangun selama lebih dari 25 tahun saat merek yang diterima dari leluhurnya itu mulai ketinggalan zaman. Ia mengunjungi toko-toko jamu yang terpencar
dari ujung bagian barat Pulau Jawa sampai pesisir selatan di bagian timur pulau ini. Ia merayu tukang-tukang jamu di setiap kaki lima agar mau mencampurkan serbuk tolak angin yang kaya jahe itu ke setiap pesanan jamu yang diorder konsumen. Setelah produknya diterima luas, 10 tahun yang lalu ia mulai mengubah kemasan, memperbaiki sistem dan menggunakan iklan televisi, plus melakukan public relations dan event marketing. Demikian juga yang dilakukan oleh Emir Syah Shatar saat memimpin armada penerbangan Garuda Indonesia pada tahun 2005. Mereka bekerja keras meyakinkan otoritas bandara di Eropa yang melarang armada Indonesia mendarat di Eropa atau travel banned. Ia memperbaiki sistem pelayanan, menyatukan seluruh elemen agar bergerak dalam irama yang saling melengkapi, memperbaiki produk, memperkuat cash flow, dan mendatangkan pesawat-pesawat baru sampai mendapatkan citra yang baik dan dihargai sebagai armada dengan pelayanan terbaik di dunia. Semuanya adalah benih dari kerja keras. Mereka berdua adalah manusia bermentalitas driver. Namun, apa yang terjadi bila brand sudah bekerja dengan baik dan para penerus tak memiliki tradisi driver yang kreatif dan mau berpikir keras? Jawaban yang saya terima dari para penerus amat beragam. Namun banyak jawaban mengatakan investasi pada branding dan biarkan merek-merek itu bekerja untuk kita. Contoh, Ahmad Dahlan merantau sedari muda menjadi pembaru. Mungkin Anda pernah mendengar bahwa riset untuk menyelesaikan program doktoral saya dilakukan pada 1996 di Universitas Muhammadiyah Malang. Berkat bantuan para dosen dan keterlibatan sekitar 500 mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang, itulah saya berhasil mempertahankan disertasi saya di Universitas Illinois of Urban and Champions Amerika Serikat. Sejak saat itu, setiap kali berkunjung ke Malang, saya seperti pulang ke rumah sendiri, bertemu dengan sahabat-sahabat saya, para ilmuwan muda yang sangat inspiratif atau inspiratif. Berkat para senior Profesor Malik Fajar, mendiang Muslim Abu Rahman, dan Profesor Muhajir, saya banyak mengenal karya-karya sosial yang dijalankan Muhammadiyah. Lantas, siapakah tokoh yang mendirikan salah satu social enterprise tertua dan terbesar Indonesia yang berdasarkan sosio-religius ini? Dia adalah pahlawan nasional, Kiai Haji Ahmad Dahlan atau Muhammad Darwis yang dilahirkan di Yogyakarta 1 Agustus 1868. Saya memilih Kiai Haji Ahmad Dahlan sebagai figur great driver dalam buku ini tidak lain karena teladan yang bisa banyak kita pelajari di sini. Sebagai tokoh-tokoh besar lainnya, sejak muda Ahmad Dahlan, keturunan dari Maulana Malik Ibrahim, sudah pergi merantau dan belajar tentang kehidupan. Berbeda dengan orang tua sekarang yang banyak mengekang dan tak percaya anak-anaknya untuk maju. Ahmad Dahlan justru dipercaya untuk mengajar ilmu hingga ke tanah Arab. Pada umur 15 tahun, misalnya, ia pergi haji dan tinggal di Mekah selama 5 tahun dengan bayangan orang naik haji seperti sekarang yang sudah banyak kemudahannya. Ini abad ke-19 yang perlu waktu hampir sebulan untuk sampai. Diperlukan keteguhan yang besar untuk meraih keberhasilan. Di sana, ia berinteraksi dengan pemikiran-pemikiran para pembaru Islam. Di antaranya Muhammad Abdul Afghani, Rashid Rida, dan Ibnu Taimiyah. Sejak itulah tekadnya menjadi pembaru begitu kuat. Ia berniat melepaskan bangsa ini dari aneka belenggu mitos dan kemiskinan. Itu sebabnya pendidikan dan kesehatan menjadi perhatian besar dalam gerakan Muhammadiyah. Selanjutnya, pada usia 35 tahun, ia kembali lagi ke Mekah untuk mematangkan gagasannya. Kali ini ia berguru pada Syekh Ahmad Khatib, yang juga guru dari pendiri NU, Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Beberapa tahun kemudian, tepatnya 1912, lahirlah Muhammadiyah di Kampung Kauman,
Yogyakarta. Tetapi, muluskah rencananya? Sama seperti para Maker yang sering saya temui belakangan ini. Ternyata Ahmad Dahlan juga diadang juga sejuta resistensi. Menurut sejarah yang saya baca, ada saja yang memfitnah dan menistanya. Saya kutip dari Wikipedia sebagai berikut. Ia pernah dituduh hendak mendirikan agama baru yang menyalahi agama Islam. Bahkan ada yang menuduhnya kiai palsu karena meniru-niru bangsa Belanda yang Kristen, mengajar di sekolah Belanda, serta bergaul dengan tokoh-tokoh Budi Utomo yang kebanyakan dari golongan priai, dan bermacam-macam tuduhan lain. Saat itu Ahmad Dahlan sempat mengajar agama Islam di sekolah Osvia, Magelang, yang merupakan sekolah khusus Belanda untuk anak-anak priai. Bahkan ada pula orang yang hendak membunuhnya. Namun ia berteguh hati untuk melanjutkan cita-cita dan perjuangan pembaruan Islam di tanah air bisa mengatasi semua rintangan tersebut. Jangankan saat ini saja masih banyak orang yang hidup dalam mitos dan melarang ulama berhubungan lintas agama. Tetapi Kiai Ahmad Dahlan malah bersahabat dan berdialog dengan tokoh agama lain seperti Pastor Van Lith, rohaniawan Katolik dari Muntilan. Kiai Haji Ahmad Dahlan beserban haji tanpa ragu masuk gereja menemui sahabatnya. Ia sungguh seorang pembaru yang penuh kasih. Tak mengherankan kalau teladannya menimbulkan daya tarik besar yang mengakibatkan organisasi yang didirikan cepat mendapat pengikut dan kepercayaan. Bahkan hingga hari ini, yang menarik perhatian saya ketika kaum muda baru tertarik berwirausaha di abad ke-21. Kiai Haji Ahmad Dahlan ternyata sejak muda sudah dikenal sebagai seorang wirausahawan yang cukup berhasil dengan berdagang batik. Namun berbeda dengan sebagian besar wirausaha yang steril terhadap perjuangan kebangsaan. Ia justru terlibat dalam organisasi Jamiyatul Khair, Budi Utomo, dan Serikat Islam. Namun sebagai agen perubahan, sejak awal Ahmad Dahlan telah menetapkan bahwa Muhammadiyah bukan organisasi politik. Ia menggariskan organisasi ini sebagai sosial dan bergerak di bidang pendidikan. Kalau dalam bahasa sekarang, mungkin kita bisa mencontohkan Ahmad Dahlan sebagai pelopor sosial entrepreneur di Indonesia. Dan Muhammadiyah adalah social enterprise terbesar dan tertua Indonesia. Ajaran yang ia kembangkan dilandaskan pada prinsip agar manusia menuntut kemajuan, kecerdasan, dan beramal bagi masyarakat dan umat. Dengan dasar iman dan Islam, atas jasanya dalam bidang pendidikan dan kemanusiaan, almarhum dianugerahi gelar sebagai pahlawan nasional. Ayo anak muda, teladani Kiai Haji Ahmad Dahlan. Itulah contoh singkat yang bisa dipelajari melalui Kiai Haji Ahmad Dahlan. Investasi pada brand memang penting, tapi tahukah Anda bahwa telah muncul generasi anak mami yang lebih banyak dibentuk oleh servis yang dibeli oleh orang tua? Artinya, anak-anak kemampuan berpikirnya hanya menghafal adalah generasi yang memiliki kesulitan berpikir dalam menghadapi tantangan-tantangan baru. Media massa terus berubah, menjadi konsumen lebih terfragmentasi dengan kekuatan yang menyebar. Konsumen telah terhubung melalui komunikasi horizontal yang membuat generasi C atau Connected Generation memiliki cara berpikir yang berbeda dan cepat berubah. Generasi entrepreneur baru telah siap menggempur merek-merek besar. Selera berubah dari masa ke masa. Jaringan distribusi bergeser. Sejumlah megacities semakin banyak. Jarak antara satu negara dengan negara lainnya mengecil. Dan demand permintaan terhadap produk-produk makanan, energi, dan air telah melebihi dari kemampuan bumi memberikannya. Dengan demikian, merek-merek besar yang kuat bila dipimpin oleh manusia model passenger pasti akan menjadi problematic brand
waspadalah. Passenger tak jalan. Berubah berarti memperbaiki diri. Memperbaiki kehidupan, prinsip seorang driver adalah inisiatif, melayani, navigasi, dan tanggung jawab. Prinsip seorang driver, inisiatif, bekerja tanpa ada yang menyuruh, berani mengambil langkah beresiko, responsif, dan cepat membaca gejala. Yang kedua, melayani orang yang berpikir tentang orang lain, mampu mendengar, mau memahami, peduli, dan berempati. Yang ketiga, navigasi. Memiliki keterampilan membawa gerbong ke tujuan, tahu arah, mampu mengarahkan, memberi semangat, dan menyatukan tindakan. Memelihara kendaraan untuk mencapai tujuan. Tanggung jawab. Tidak menyalahkan orang lain, tidak berbelit-belit, atau menutupi kesalahan diri sendiri. Itulah prinsip seorang driver. Demikianlah seorang driver. Ia harus tahu arah jalan dan cara memperbaiki serta merawat kendaraan. Seorang driver bukanlah sopir dalam arti sebenarnya, seperti yang Anda sering saksikan, sopir metro mini, sopir angkot, atau sopir truk. Mereka berada di sana menjadi sales driver, bukan karena tak memiliki pilihan untuk hidup yang lebih baik, melainkan karena kesadaran. Sadar bahwa sesuatu hanya akan menjadi lebih baik bila Anda sendiri yang mengubahnya. Andalah penentu masa depan, baik masa depan diri sendiri, keluarga maupun perusahaan atau lembaga tempat Anda bekerja. Dan Andalah penentu nasib bangsa, dan kuncinya adalah berpikir keluar dari sangkar emas. Mentalitas penumpang atau passenger mentality ditandai dengan yang pertama, sudah puas dengan keadaan sekarang. Yang kedua, tidak menyukai tantangan baru. Yang ketiga, menyerahkan masalah pada atasan atau orang lain. Yang keempat, menunggu perintah dan menjawab dengan kata siap. Yang kelima, takut menghadapi masalah dan takut melakukan kesalahan. Yang keenam, sangat mencintai jabatan atau kekuasaannya. Yang ketujuh, dikendalikan oleh autopilot. Yang kedelapan, terlalu membanggakan apa yang telah dicapai. Selanjutnya, menyandera organisasi sebagai alat untuk menumpang hidup. Selanjutnya, driver memiliki mentalitas yang ditandai dengan sangat tidak puas dengan keadaan sekarang atau status quo. Selanjutnya, menyukai tantangan-tantangan baru, mengeksplorasi peluang-peluang baru. Selanjutnya, memecahkan masalah bersama, menginspirasi orang lain. Selanjutnya, bekerja dengan hati, mencintai sesama, menjaga hubungan baik, dan memiliki kepedulian. Selanjutnya, memimpin dengan pertanyaan, memperbaiki cara berpikir penumpang-penumpangnya. Selanjutnya, memberikan arah jalan yang jelas, merangkul orang-orang yang berbeda paham dengannya, berani melakukan kesalahan-kesalahan kecil dan mengambil resiko terukur. Selanjutnya, sangat mencintai perubahan, namun rendah hati dan penuh empati. Selanjutnya, dikendalikan oleh creative thinking atau kreativitas berpikir. Selanjutnya, selalu belajar tentang hal-hal baru. Yang terakhir, membebaskan para sandera dari penumpang yang membajak organisasi. Drive yourself atau kemudikan dirimu. Untuk menjadi seorang driver, maka Andalah yang menentukannya. Andalah orang yang pertama-tama menentukan masa depan hidup Anda. Anda harus menentukan apakah ingin terperangkap sebagai penumpang dengan segala masalahnya atau keluar dengan menjadi pemimpin. Di bawah ini adalah contoh dari self-driving atau mengemudi diri sendiri. Ini adalah mulai dari lingkaran kecil. Setelah itu kita dapat
drive others atau mengendalikan orang lain. Selanjutnya lingkaran agak besar, drive your company atau mengemudikan perusahaan Anda. Selanjutnya yang paling besar, lingkaran paling besar adalah drive nation atau mengemudikan bangsa Anda atau mengemudikan bangsa Indonesia. Seorang driver melakukan investasi diri seperti layaknya seorang pengusaha. Mereka membentuknya dengan yang pertama, disiplin diri atau self-disiplin. Yang kedua, menghadapi resiko. Yang ketiga, bermain untuk menang. Yang keempat, kekuatan berpikir simpel. Yang kelima, 2C, critical and creative thinking atau berpikir kritis dan berpikir kreatif. Yang terakhir, mindset yang tumbuh. Drive your people atau mengemudi orang lain. Seorang driver tidak akan tumbuh hanya dengan kekuatan internal yang berasal dari dirinya sendiri. Seorang driver tumbuh dengan kekuatan orang lain. Bila Anda ingin berhasil, bantulah orang lain agar mereka juga berhasil. Anda tidak bekerja dalam alam yang kosong dan steril, melainkan dalam kosmos yang saling berinteraksi. Mentor saya, Doro Jatun, Kurtojoro Jakti, pernah membisiki saya. Demikian bunyinya. Bagi saya, orang yang miskin hanya memikirkan dirinya sendiri dan tak mengembangkan orang lain. Ia menjadi miskin karena mentalnya miskin. Seorang driver bertugas membawa penumpang ke tempat tujuan agar mampu meneruskan perjalanan berikutnya. Sedangkan seorang passenger tidak memedulikan orang lain di sekitarnya. Mereka justru bisa menjadi beban bagi orang lain. Seorang driver mengembangkan orang lain dengan berbagai pendekatan. Yang pertama, goal setting dan mengambil keputusan. Yang kedua, memimpin dengan hatinya. Yang ketiga, kekuatan memberi atau the power of giving. Selanjutnya, menumbuhkan atau menyelin. Yang terakhir, leadership 360 derajat. Ke atas, ke bawah, dan ke samping yang solid. Drive your organization atau mengemudikan perusahaan atau tempat kerja Anda. Bila Anda mampu berubah dari mentalitas passenger menjadi driver, orang-orang Anda pun terbebas dari perangkap passenger. Namun, ini saja tak cukup untuk menjadikan Anda manusia yang dihormati. Anda perlu melakukan hal ketiga, yaitu drive your company atau drive your organization. Anda bisa berperan dimanapun Anda bekerja, di perusahaan yang mempekerjakan Anda, dalam bisnis yang Anda dirikan, di komunitas tempat Anda berkarya, atau di lembaga pemerintahan sebagai pejabat negara atau abdi negara. Seorang driver tidak membiarkan organisasinya kerdil, tidak tumbuh. Anda perlu memperbarui organisasi atau perusahaan Anda menjadi growth company. Perusahaan yang tumbuh adalah sumber inspirasi, sumber inovasi, dan tentu saja tempat kita mendapatkan calon pemimpin. Untuk mendrive your company, seorang driver memerlukan beberapa hal. Yang pertama, berpikir strategis atau strategic thinking. Yang kedua, berbagai teori klasik, konsep-konsep dasar, dan pandangan-pandangan baru. Yang ketiga, pemahaman tentang kompetitif dan cluster yang didukung oleh pentingnya complementarity. Yang keempat, berpikir perubahan dan adaptif. Yang kelima, bekerja dengan tata nilai dan etika atau ethics and values. Yang terakhir, agility atau ketangkasan gerak. Ini adalah contoh gambar. Yang pertama, drive yourself. Yang kedua, drive your people. Yang ketiga, drive your company. Yaitu mengemudikan diri sendiri, kita mengemudikan teman-teman sekeliling kita, dan yang ketiga, mengemudikan tempat kita bekerja. Drive your company dapat dibaca dalam buku-buku terpisah seperti
Shank Agility, Cracking Zone, Cracking Entrepreneur, Let's Shank, dan Cracking Fellows. Selanjutnya, Drive Your Nation atau kemudikan bangsa Anda. Akhirnya, driver yang baik akan tumbuh subur dalam sebuah drive society. Kita memerlukan sistem politik dan leadership yang mendukung tumbuh dan berkembangnya kekuatan rakyat, pegawai, pengusaha, pejabat, atau bahkan mahasiswa sebagai driver yang memajukan bangsa. Ulah para politisi dan pemimpin yang populis biasanya hanya akan menghasilkan pengemis-pengemis elit yang koruptif dan mendorong tumbuhnya sikap mental passenger. Demikianlah pemikiran-pemikiran yang membentuk buku ini. Adalah sebuah keyakinan saya bahwa hanya bangsa yang memiliki kekuatan menjadi driver lah yang mampu mengalahkan ego pada dirinya sendiri, yang akhirnya mampu menjadi juara. Sudah siapkah Anda yang mendengar audiobook ini? Oke, demikianlah itu bab 2 dari buku Sales Driving karya Bapak Renal Kasali. Kita akan masuk pada bab ketiga pada episode video berikutnya. Sekian dan terima kasih.